Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani dari grup 3 kelas 5F Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Singapura Bangsa Karawang. Hari ini saya ingin sedikit menjelaskan tentang manusia sebagai makhluk individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Kata individu memiliki makna yang berbeda dengan individualisme atau individualis. Individualisme yaitu paham yang mementingkan hak perseorangan di samping kepentingan negara atau masyarakat. Sedangkan individualis yaitu sikap yang mementingkan diri sendiri. Manusia sebagai makhluk individu memiliki keunikan yang tersendiri yang ia miliki, seperti penampilan fisik, kemampuan, kebutuhan, sikap, perasaan yang berbeda dengan sesamanya. Keunikan ini dapat terlihat ketika seseorang bereaksi terhadap situasi yang menimpa dirinya. Untuk mengetahui keunikan manusia, coba simak pertanyaan berikut. Pertama, apakah penampilan fisik kalian sama dengan penampilan fisik teman atau saudara kandung? Ayo, sama nggak? Bahkan seorang yang punya kembar pun akan berbeda. Kedua, apakah kemampuan kalian sama dengan teman atau saudara kandung? Beda atau enggak? Tentu saja beda. Apalagi adanya perbedaan usia, gender, dan lain sebagainya. Ketiga, apakah kebutuhan kalian sama dengan kebutuhan teman atau saudara kandung kalian? Tentu saja beda, apalagi yang seperti sebelumnya, beda gender, beda usia. Kebutuhan wanita dan pria pasti ada perbedaannya. Bahkan wanita dengan wanita pun pasti ada perbedaan dari kebutuhannya. Keempat, apakah perasaan dan sikap kalian sama dengan perasaan dan sikap saudara kandung atau teman kalian ketika menghadapi suatu peristiwa? Tentunya beda dong, ya kan? Ada yang menangis ketika bahagia, ada yang tertawa ketika bahagia, ada yang menangis ketika bersedih, dan ada yang menahan tangisannya ketika ia bersedih. Kata individu dalam konsep manusia ingin menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang otonom. Sebagai makhluk otonom, manusia memiliki kebebasan dalam memilih hidupnya dan bertanggung jawab atas pilihannya tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial. Selain sebagai makhluk individu, ternyata manusia kodratnya adalah sebagai makhluk sosial. Menurut Aristoteles, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia tidak akan bisa berkembang atau menjadi baik ketika ia tidak mempunyai teman dan terasing dari masyarakatnya. Menurutnya, manusia harus hidup dan mempunyai teman agar bisa bertahan hidup. Contoh sederhananya, ketika kita ingin makan dan minum, kita membutuhkan manusia lain untuk memperoleh makanan dan minuman tersebut. Untuk memperoleh makanan tersebut, kita membutuhkan uang. Otomatis kita harus bekerja terlebih dahulu dan kita bekerja kepada orang lain. Setelah kita bekerja dan mendapatkan uang, kita membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan kita. Semisalnya kita membeli beras. Kita membeli beras itu kepada orang lain. Itu termasuk kita membutuhkan manusia lain. Dalam bermasyarakat, manusia harus mempunyai sikap yang positif. Misalnya saling bekerja sama, tenggang rasa, solidaritas, dan bertoleransi. Toleransi di sini kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Misalnya perbedaan agama, gender, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Ketika kita mempunyai sikap yang baik, otomatis kita akan diterima di masyarakat. Kita tidak akan dikucilkan. Bahkan ketika kita lahir pun, kita sudah membutuhkan manusia.
kita membutuhkan orang tua kita untuk merawat kita agar kita bisa berkembang, agar kita bisa tumbuh dengan baik. Apabila pas bayi kita tidak membutuhkan manusia, apa yang akan terjadi? Tentu saja kita tidak akan bisa tumbuh dengan baik. Bahkan ketika kita meninggal pun kita masih membutuhkan orang lain. Kita masih membutuhkan mereka untuk memandikan kita, mengkafani, mensolati, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita harus bisa dan harus pintar untuk bersosialisasi kepada masyarakat. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.